لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ikhwan dan akhwat semua yang hadir dalam majelis yang bahagia ini, mudah-mudahan kehadiran kita di sini tidak sia-sia dan pasti tidak sia-sia, karena di tempat majelis ilmu, di tempat majelis zikir, sampean duduk di sini bukan sampean tok yang duduk di sini. Ada perintah daripada Allah, para malaikat-malaikat itu pada datang semuanya. Bersab-sab sampai kepada Allah, memohonkan ampun kita semua yang ada di sini. Gak tanggung-tanggung, yang mintakan ampun itu malaikat. Jangan berbahagialah orang-orang yang bisa hadir dalam majelis-majelis zikir, karena majelis zikir itu termasuk taman surga. Semua kita manusia mengharapkan ya kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Kepingin mendapatkan di dalam kehidupan ini segala kesulitannya ya, akan diberi solusi sama Allah. Baik yang paling miskin, baik yang sampai yang kaya, bahkan seorang raja pun semuanya punya kesulitan. Semuanya ingin dimuliakan sama Allah. Allah memberi mudah sekali. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, kamu kalau ingin dimuliakan, tidak ingin dihinakan dimanapun berada, cuma dua yang diminta sama Allah. Mau yang dimiskin, yang mau kaya. Miskin kalau dimuliakan, insya Allah tidak dikatakan miskin. Kaya tidak dimuliakan dan miskin. Maka dari itu dua-dua ini mudah kita ambil. Allah cuma minta dua. Hablum minallah. Yang selalu berhubungan kepada Allah. Pakai apa? Sama Allah cuma disuruh pakai zikir aja. Cuma disuruh pakai zikir. Tapi zikir yang mana? Zikir yang sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Dua, hablum minallah, terus hablum minannas. Cuma dua. Hablum minannas itu apa yang kita lakukan? Kalau tadi hablum minallah pakai zikir, hablum minallah membelanjakan sebagian harta kita, infak, zakat dan sedekah. Kalau kamu tidak melakukan itu, kamu pembohong-pembohong agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din hadalikal ladzi yadul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Ya toh? Kita termasuk orang-orang yang membohong karena kita tidak memperhatikan ya orang-orang miskin, anak-anak yatim. Hablum minannas itu. Adunallahnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Salatnya hatinya lalai dan nyambung ke Allah. Itu dikatakan pembohong-pembohong agama. Sudah dilakukan. Maka itu pondok pesantren Suralaya itu menjadi dasar kalau kita ingin dimuliakan sama Allah. Cuma dua. Allah enggak minta banyak-banyak, cuma dua aja. Para ikhwan dan akhwan yang dimuliakan Allah. Maka dari itu ikhwan dan akhwat semuanya dianjurkan selalu berhubungan dengan Allah, itu fullkan berhubungannya itu. Bagaimana ngefullnya kalau tidak digurui pengetahuan itu? Nggak bisa.
Saya Abdul Qadir Jalani, Imam Al-Ghazali mengatakan hatta kamu hafal 1000 kitab. Kalau belum ditalkin, belum dibedah, belum disambungkan jiwanya kepada Allah. Ilmu itu tetap ada di kitab. Dia tidak teraplikasi masuk ke dalam jiwanya. Maka dari itu Rasulullah itu dibedah. Kita juga dibedah. Dibuka hati kita, ditalkin, diisi kalimat La ilaha illallah. Ditanamkan, bukan sekedar diucapkan. Nah, antara kita dengan Allah itu alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa la dudukmu, berdirimu, berbaringmu. Kita sudah hafal dalilnya, tapi kalau enggak ada gurunya yang menuntun, kalau di ilmu tasawuf itu guru sufinya itu guru Mursyid Kamil Kamil, enggak bisa. Maka dikatakan kalau kamu enggak bisa, cari orang yang bisa. Cari wasilah untuk menuntun kamu. Seperti kalian yang mau ke sini enggak tahu, cari orang yang ke sini. Biar tidur juga sampai. Jadi benar-benar kita harus dibedah dulu. Kalau enggak bisa. Yang membedah ini harus ahli. Was'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Orang yang ahli. Kalau enggak, kita cuma sebatas apa yang kita lakukan itu sedikit sekali. Berzikir juga tapi sedikit. Sedangkan zikir sedikit itu munafik. Apalagi yang sampai enggak. Coba kita periksa diri kita. Ya. Kebanyakan seperti Qori tadi menyatakan, hai orang-orang beriman, ini dipanggil sama orang beriman, ini sudah beriman ini. Kapan kamu serius mendekatkan diri kepada Allah? Kapan? Nunggu kapan? Ya. Sedangkan umur ini bertahap, kurang. Kita juga tapi ria, habis. Nah ini perlu sesuatu yang kita jangan sampai yang sudah kita lakukan ini sia-sia. Coba kita periksa diri kita masing-masing. Kapan kita ingat kepada Allah? Waktu sholat, ingat. Sebelum sholat. La tulhikum amwalukum wala auladukum dzikrillah. Kamu dilalaikan oleh harta dan anak pinakmu dari peringat. Kamu termasuk rugi. Kalau Allah sudah yang ngomong rugi itu Allah yang ngomong rugi kira-kira. Tapi kalau Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang berzikir dia selalu beruntung. Kalau Allah sudah mengatakan untung, pasti untung. Untungnya dua, fid dunya wal akhirah. Waktu ngaji, buka Quran ingat sebelum buka. Habis buka Quran selesai, lupa lagi. Latung dilalaikan lagi. Sampai-sampai Allah mengatakan, hai orang beriman, kapan kamu serius mendekatkan diri kepada Allah? Jadi yang serius itu dekatnya. Nah serius ini kalau nggak digurui sampai kapanpun nggak bisa. Imam Al-Ghazali jadi ulama besar, umurnya 36 jadi profesor, nggak bisa serius dekat sama Allah. Miring, stres. Padahal itu guru besar, termasuk Syekh Abdul Qadir Jalani, bingung. Kitabnya sempurna. Padahal dalilnya sudah dibaca. Hai orang beriman, kapan kamu serius mendekatkan diri kepada Allah? Jangan kamu seperti orang dahulu, diberi kitab juga. Yahudi, diberi kitab, diberi ilmu semua. Tapi jangka yang waktu yang ada tadi, yang kosong tadi, tidak dibuat dia dekat ingat kepada Allah. Buka kitab terus, diskusi terus, sibuk terus, tidak dekat kepada Allah. Maka hatinya membatu, mengeras. Maka dia mati dalam keadaan fasik. Buka kitab aja.
Buka ilmu dari Allah saja bisa fasik kalau tidak disertai dengan allazi yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim. Apalagi cuma buka tabungan, buka deposito, yang buka Quran kita. Ini sangat penting. Memang penyesalan itu kadang-kadang kita tidak menyesal sekarang. Tapi dalam Quran jelaskan, kalau kita sudah meninggal baru kita tahu, menyesal. Ya Allah, tolong hidupkan aku sesaat aja untuk memperbaikinya. Apa nunggu nanti sudah di sana baru kita menyesal? Kata Rasulullah, mumpung masih muda sebelum tua, mumpung lagi sehat sebelum sakit, ya, mumpung lagi kita ada sebelum miskin. Makanya tadi laki-laki yang berzikir, perempuan yang berzikir, disiapkan Allah ampunan dan pahala yang besar. Jadi tadi yang disebutkan laki-laki yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan situasi kondisi apapun, sepertinya halnya Rasulullah. Jadi beringat kepada Allah dalam situasi kondisi apapun. Karena yang dikhawatir pada satu saat dan pasti kita tidak bisa lagi melakukan hal itu. Bisa menceng, bisa miring, dan itu pasti dilewati. Maka dari itu, Iwan dan Ahwat, marilah kita persiapkan. Cuma dua ini yang diminta, supaya kita didinakan hablum minallah, hablum minannas. Ya. Nah, di sini kesuksesan kita, baik yang pengusaha, baik yang duduk di legislatif, yudikatif dan semuanya, berdagang apa dan sebagainya, kebetulan ditakdirkan di sana. Yang miskin juga kebetulan nggak ditakdirkan di situ. Semuanya dua ini harus dipakai. Jadi kita betul-betul full Allah. Tidak mengandalkan uang kita. Kalau kita mengandalkan uang kita, uangnya orang lebih banyak, kalah sampai. Kalau mengandalkan kekuasaan, sana lebih kuasa, kalah sampai. Kalau adu bolonya sana lebih banyak, kalah semua. Kan gitu ya. Rasulullah sedikit bisa mengalahkan yang banyak karena pertolongan Allah. Nah, ini pertolongannya ini yang murah meriah. Karena ketentuan itu dari Tuhan sebetulnya. Aku yang memiliki kerajaan di langit dan bumi, aku berikan kepada yang aku undi. Aku juga yang mencabutnya itu. Aku memuliakan orang yang aku hendaki, aku juga yang menghina. Ini Tuhan, bukan kita yang menentukan. Nah, kalau kita minta ditentukan Allah, syaratnya gampang, cuma itu tadi. Tapi sampean kalau minta ketentuan dari manusia, masal bodoh ya ke. Syarat pun dipenuhi, kadang-kadang mengkhianati. Tapi kalau Allah tidak pernah mengingkari janji, sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, musuh 1000, kita cuma 300. Nggak nambah personil, nggak nambah fasilitas. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sedikit bisa, siapa yang membantu? Allah punya tentara, Pak, banyak, Pak. Tapi sekarang kita nggak mau pakai lagi itu. Kayaknya nggak mungkin itu. Yang bisa cuma Nabi itu kan. Kalau yang bisa punya Nabi nggak diajarkan ke kita. Saya beri contoh satu. Nabi Musa di surat Al-Toha. Nabi Musa, datang kamu ke Fir'aun. Takut ya Allah. Aku takut ganas kamu. Bayangkan, Nabi aja takut. Kalau sudah Nabi takut kan berarti ini Firaun luar biasa ganasnya. Apalagi kita, Nabi aja takut, bayangkan. Ya Allah, aku takut, bayangkan. Ya udah, tak kasih tungket kamu.
Masih takut. Ini Allah kasih tungkat sama Nabi Musa masih takut. Karena musuhnya luar biasa. Masih takut, kasih teman. Udah kamu ini tak kasih teman. Saudaramu sendiri Nabi Harun. Masih takut. Wah, gak kuat. Dredeg ini. Kalau cara Jawa itu dredeg. Ya apa ngomongnya? Kayak gimana? Dikasih doa. Robis, Robli, Sodri, Wayasil. Komplit. Masih takut. Sampai Allah mengatakan, loh kenapa kamu bisa takut? Kan aku bersama kamu. Ya itu aku yang inginkan. Bukan tungket itu. Bukan. Tungket siapa saingan ya Fir'aun ya duwe. Tungket dadi ulo. Walaupun kalah tapi masih bersaing. Kalau sudah Allah, gati tungket, gati Harun, gati bolo. Itu karomah yang paling tertinggi yang mudah kita. Daripada sampean dapat tungket kayak Sunan Kalijogo itu topo ini pirang tahun. Sampean mau topo gitu. Suruh ngaji di sini aja 1-2 jam memang sudah kudu boleh. Ini gak pakai topo. Asal sampean punya kunci zikir kepada Allah yang istiqomah, berarti sampean sudah bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi al-ardi wa la bis-sama wa huwa. Jangan yang di bumi di langit tidak bisa memburu. Tidak bisa memberi mudarat engkau kecuali jinku. Ini Allah ini enggak dimanfaatkan maksimal. Setengah-setengah. Yang enggak sirik jali, sirik hobi. Ya percaya Allah, percaya dukun, percaya kiai. Kalau orang kafir jelas, orang nggak beriman pasti siriknya sirik zalim. Kalau kita ini zikir sirik hobi, kecil, hilangnya tidak bisa dengan istighfar, dengan zikir hobi juga baru hilang. Istighfar itu menghilangkan dosa, tapi tidak bisa menghilangkan syirik. Nah itu yang ditanamkan di pondok kami. Dengan waktu yang singkat, cuma 15 menit selesai. Contoh satu lagi, waktu Rasulullah Rasulullah hijrah dengan Abu Bakar, dengan mertua, dengan sahabat, masuk di dalam gua, dikepung dengan tentara Quraisy itu. Begitu bergetar hati Abu Bakar melihat, kok ada tentara di atas. Kalau dia melihat ke bawah, habis kita. Ketakutan manusiawi. Rasulullah bertanya, kenapa Abu Bakar? Ya Rasulullah, ini kalau melihat ke bawah, kita pasti binasa. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, kita tidak berdua, kita bertiga. Siapa yang bertiganya? Allah. Selesai. Libatkan Allah. Manfaatkan Allah yang pernah tidur dan mengantuk. Kita ditolak, tole. Saya punya Allah, fullkan. Kalau sudah terus-menerus, allazi yaskunallah qiyamah, dudukmu berdiri terus-menerus, itu yang dikatakan iyyaka na'budu wa, baru sampai mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Nih, lewat sini. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nabi lewat situ ikuti. Suhada, solehin, orang lewat situ ikuti. Tapi kalau kamu sudah full, tidak didapatkan, malah ke kiri dia. Jalannya goiril. Jalan orang-orang yang dimurkai sama Allah. Cuma 2 jalannya. Maka dari itu, dalam rangka pemilu, nanti ini sudah orang siap-siap, saya mohon, ya toh, hablum minallahnya kuatkan. Hablum minasnya kemana kita? Kita harus menyogok anak yatim dan fakir miskin. Yang disogok itu fakir miskin. Wis sudah kaya disogok mana? Sudah kaya disogok mana? Lalu apa? Yang disogok itu
fakir miskin. Dan fakir miskin itu murah, Pak. Nasi bungkus saja sudah Masya Allah, Alhamdulillah. Murah. Dibelikan pakaian-pakaian ya yang harga 5, 6, 75 sudah diterima. Diajak dinaikkan kendaraan elek-elek. Kan ya? Buktinya orang miskin dikasih kaos saja sudah senang. Kan begitu ya? Insya Allah. Jadi kita lihat Rasulullah. Kalau kau mencari aku, cari aku di antara orang miskin. Di situ ada aku. Karena doanya orang miskin itu Masya Allah. Kamu beri gini. Waduh, Masya Allah. Langsung terasa, langsung tembus ke aras. Kita pakai itu orang-orang miskin. Dan diniatkan seluruhnya yang kita lakukan ini untuk ibadah. Full nanti pertolongan Allah kepada kita. Jadi murah meriah. Zaman dulu sahabat-sahabat, para nabi-nabi, para wali-wali itu ya semuanya sederhana. Tapi sukses, Pak. Bayangkan para wali-wali itu, Wali Songo itu, ujung Jawa sampai unik itu cuma 9, Pak. Akor, gak gegeran, ya, kompak. Padahal dia pakai dakwah pakai apa? Enggak seperti sekarang sih, pakai kitab, pakai kelenengan, pakai wayang, ya. Kalau sekarang, bid'ah itu. Pakai kelenengan, pakai wayang, tapi kok sukses. Sekarang kita pakai apa? Kitab ini kitab. Mudah-mudahan kita semua di sini, selain kita membina ikhwan dan akhwat, ya, dan negara ini negara kita semua yang kita cintai, mari kita doakan juga. Kita dukung orang-orang yang ditakdirkan mendapatkan kedudukan yang di atas sana, kita dukung. Tapi harapan kita mendukung lebih-lebih lagi, ya, sekiranya hamba-hambaku beriman dan bertakwa, ya toh, Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi Allah ini dilibatkan. Kalau tidak, Masya Allah, sudah enggak jadi ibadah, sudah pecah belah. Yang tidak kita harapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan tahun-tahun ini yang sudah begitu mulai memanas di mana-mana, yang kita bingung ya, mana yang kita punya Allah. Kita punya Allah, minta kepada Allah. Jangan kita nggak tahu ke depannya apa yang bakal terjadi. Justru kita minta kepada Allah, kita dekat sambil kita memohon. Nah itu yang saya sampaikan, dari 2 Allah cuma minta 2. Nggak banyak-banyak Allah minta 2. Hablum minallah, nah zikir, hablum minannasnya membelanjakan sebagian harta kita. Khususnya memang kita untuk menolong fakir miskin dan anak yatim. Ya sesuai kemampuan. Asal istiqomah. Daya selesai.